Investasi asing lebih pilih Malaysia, Singapura, dan Vietnam daripada Indonesia. Banyak investor asing kini melirik negara lain karena 3 faktor utama: kepastian regulasi yang lebih stabil, biaya produksi dan logistik yang lebih kompetitif, serta kemudahan perizinan dan birokrasi yang lebih cepat. Nah, modal global cenderung mengalir ke tempat yang menawarkan kepastian, efisiensi, dan keuntungan jangka panjang, teman-teman. Nah, menurut kalian negara kita ini sudah di mana ini? Kenapa sampai orang luar itu tidak mau berinvestasi di negara kita, teman-teman? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan Jakarta yang 65% uang beredar juga sedang tidak baik-baik saja. Mari kita kembalikan Jakarta agar Jakarta maju, rakyatnya makmur. Lihat saja bagaimana produk impor sudah membanjiri Jakarta. Apa rekan-rekan tidak sadar itu? Bahwa itu tujuannya untuk menghancurkan produsen lokal dan akhirnya banyak yang PHK. Kalau sudah banyak PHK, pedagang pun akan mati suri. Bahkan tidak bisa bangkit lagi. Apalagi dengan regulasi-regulasi yang ada. Ini yang disebut dengan agenda asing, merebut kekuasaan, merebut kedaulatan bangsa tanpa perang, karena perang biaya mahal. Mereka sudah cerdas. Mari sama-sama saya himbau kita bersama untuk betul-betul memikirkan ini. Mari kompak, jangan egois, jangan cuma mikirkan diri kita, pikirkan orang tua kita, pikirkan saudara kita, pikirkan anak cucu kita nanti yang akan mengalami persoalan-persoalan yang lebih parah lagi dari yang kita alami. Saya hanya menghimbau, pilihan terserah kepada hati nurani kita masing-masing. Tapi kalau masih punya hati nurani, pasti Bapak Ibu paham bahwa kami berjuang bukan sekedar untuk kepentingan kami. Dharma, majulah di depan, suarakan kebenaran. Rakyat sudah tak tahan, rindukan keadilan. Dharma, majulah di depan, suarakan kebenaran. Bersama kita bisa, Indonesia adil, makmur, sejahtera. Dharma, majulah di depan, suarakan kebenaran. Rakyat sudah tak tahan, rindukan keadilan. Dharma, majulah di depan, suarakan kebenaran. Bersama kita bisa, Indonesia adil, makmur, sejahtera. Harga barang naik, kebutuhan naik, pendapatan enggak. Kenapa barang-barang naik? Pertama, karena nilai tukar dolar naik. Kedua, harga BBM naik. Ketiga, pajak naik. Keempat, naik karena suku bunga bank akan naik. Teman-teman mengatakan bahwa ada pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran untuk apa? Salah satunya apa? MBG, KDMP, dan sebagainya. Itu total berapa? Artinya bahwa itu jadi beban buat APBN. Nah, problemnya kemudian kepercayaan. Ada 33.000 lebih anak yang keracunan. Nggak ada
ada satupun tersangka. Nah, ini negara apa? Boleh nggak teman-teman muda ini kecewa? Artinya bahwa itu akan menjadi pembiaran. Orang jadi tidak disiplin untuk mengolah menu, untuk mengatur komponen makanannya dan sebagainya. Kenapa? Nggak akan ada sanksi hukumnya kok. 33.000 orang keracunan nggak satupun jadi tersangka. Bahkan tidak ada yang kemudian diperiksa oleh polisi, kemudian masuk dalam pengadilan. Kenapa orang frustasi nggak bayar pajak? Tambah miskin, kehilangan pekerjaan. Dan orang yang mampu bayar pajak, udah frustasi bayar pajak, wajib pajaknya baik, pengguna pajaknya brengsek. Memang negara maju bergantung pada pajak, benar. Finlandia, Denmark, Norway, semua 52% bahkan. Tapi pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, public service-nya gratis. Orang hidup udah enak, nggak ada beban lagi. Di sini, kaya raya, bayar pajak masyarakat, hidup menderita, kesehatan habis-habisan, pendidikan mahal, public service-nya semua berbayar. Kemerdekaan kita di mana? Upacara, Bang. Kemerdekaan itu hanya upacara, Bang. Yang realnya nggak ada, Bang. Yang mereka ya mereka. Kita terus dibebani pajak sampai Babinsa sama polisi di desa dilibatkan untuk dikoordinasi. Saya mau tanya, apa yang dikoordinasi sama polisi sama tentara, Bang? Soal pajak, Bang. Polisi dan tentara itu institusi yang dihadirkan untuk melindungi rakyat. Untuk mengayomi rakyat, satu untuk menjaga rakyat. Menjaga pertahanan, satu menjaga rakyat. Kenapa Anda pakai untuk seolah-olah lagi pajak? Jangan pernah bermimpi Indonesia ini maju. Negara kita ini, Pak, maling uang rakyatnya banyak, hukum dipermainkan, yang miskin ditindas, pengangguran di mana-mana, hutan digundulin, kasus korupsi peringkat pertama di Asia. Jadi apa yang mau dibanggakan sama negara kita ini? Hah? Bukan maju, Pak, yang ada malah nungki ke jurang, tertinggal dari negara lain. Jangankan 25 tahun lagi, 1000 tahun sekalipun, Indonesia nggak bakalan maju kalau nggak ada perubahan. Ngerti? Jelang isu demo besar-besaran Agustus, Hasto lempar peringatan keras, jangan sampai Indonesia seperti Nepal. Nah, Indonesia nggak akan mungkin seperti Nepal, teman-teman. Isu apa yang dibawa oleh pendemo ini sehingga menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk berdemo? Kan nggak ada isu apa, coba? Kenapa rakyat Indonesia tidak taat pajak? Kenapa Singapura rakyatnya taat pajak? Nggak usah Singapura, Malaysia, kenapa mereka taat rakyatnya pajak? Mereka tidak pernah teriak soal pajak. Kenapa kita ini berontak soal pajak? Rasa-rasanya pajak ini menjadi beban buat kita. Singapura tidak, padahal pajaknya lebih tinggi. Ini mesti jadi pertanyaan. Apa sebabnya? Tidak amanah. Itu keteladanan Rasul amanah, Pak. Profesionalisme itu amanah. Kalau presidennya masih Prabowo, hal-hal yang buruk itu akan terus kita dengar setiap hari. Sampai 2029. Dan kalau nanti presiden kita tetap Prabowo di 2029, 5 tahun berikutnya kita akan mengalami hal yang seperti ini. Dan kita nggak mungkin mampu untuk menahan reaksi-reaksi yang impulsif dari masyarakat. Saya yakin Pak Prabowo ini terlalu asik dengan dunia kekuasaannya sendiri, dan dia merasa sangat powerful, sehingga seolah-olah semua orang itu under kontrolnya dia. Jangan salah, justru ketika seorang pemimpin merasa bahwa dia terlalu powerful, ya menurut saya pada akhirnya Pak, ada orang-orang di bawahnya yang akan berusaha mencari celah. Indonesia, negara yang aneh. Kita adalah salah satu penghasil sumber daya alam terbesar di dunia. Kita produsen nikel nomor 1 dunia, menyumbang lebih dari 50% produksi nikel global. Kita produsen minyak sawit terbesar dunia, menyuplai sekitar 55-60% kebutuhan pasar dunia. Kita produsen batu bara terbesar ketiga dunia dan salah satu eksportir terbesar untuk pembangkit listrik di Asia. Kita juga termasuk produsen timah, karet alam, kakao, rempah-rempah, tuna, rumput laut, belum lagi emas, tembaga, bauksit, gas alam, perikanan, dan ribuan komoditas lain yang setiap hari dikirim ribuan ton ke berbagai negara di dunia. Tapi anehnya, sekitar 80% penerimaan negara justru berasal dari pajak. Sementara penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam hanya menjadi salah satu komponen yang jauh lebih kecil bandingkan total penerimaan perpajakan. Artinya, roda APBN masih sangat tergantung pada pajak yang dibayar oleh rakyat dan dunia usaha. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia sudah benar-benar dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Karena kalau pengelolaannya optimal, mungkin sekolah-sekolah bisa lebih berkualitas. Mungkin guru bisa dibayar dengan gaji yang layak. Petani dan nelayan bisa hidup lebih sejahtera, dan mungkin kemiskinan bisa ditekan jauh lebih cepat. Indonesia bukan kekurangan sumber daya, Indonesia juga bukan kekurangan potensi. Jadi mungkin pertanyaan yang harusnya kita diskusikan bukan lagi seberapa besar kekayaan alam Indonesia, tapi apakah kekayaan Indonesia sudah benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti amanat dari pasal 33 Undang-Undang 1945.
Menurut kalian gimana? Kita diskusi di komen. Indonesia memang merdeka. Tapi rakyat yang menderita. Lebih baik pasang bendera Belanda. Pak, bisa sopan-sopan dah, Pak. Awak pengunjung lu siko mah, Pak. Ibu tuh mencari piti sikonya, Pak. Tolonglah, Pak, sama sopan nak viralkan apa? Viralkan apa? Viralkan apa? Presiden Prabowo ini hebat apanya? Udah 2 tahun dia jadi presiden, gak ada yang dikerjain kok. Yang ada dibikin susah rakyat kok. Apa? MBG bikin susah, akibat MBG gaji guru rendah juga nggak bisa ini, kemudian honorer tenaga kesehatan, kemudian daudak daerah dipotong semua, proyek daerah macet, ini P3K terancam juga akan putus karena daerah nggak punya pembiayaan segala macam. Banyak dampaknya.